Halo Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya di channel Dosen Blangkon. Ya guys, ini ada Romo Yosi. Kita akan berbincang-bincang tentang perjalanan hidup Romo Yosi ini. Bagaimana kabarnya Romo? Luar biasa. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Ya, Romo bisa di-sharingkan, bisa dibagikan perjalanan hidup sehingga mengalami loncatan pilihan mengarungi kehidupan. Silakan Romo. Ya baik, perkenalkan nama saya Romo Yosi Prasetya. Saya Projo Keuskupan Malang yang sekarang bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Santo Paulus Ambulu, sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Malang. Saya ditabiskan pada tanggal 7 September tahun 2023, tepat 2 bulan yang lalu. Bagaimana kisah panggilan saya? Saya seorang anak tunggal, tapi kok bisa menjadi imam? Ini sangat luar biasa. Mungkin banyak bertanya-tanya, bagaimana ini mungkin terjadi? Bisa saja kalau itu karunia dan rahmat dari Allah. Apa yang seperti tadi ditanyakan, lompatan panggilan ya, atau itu juga bisa disebut dengan lompatan iman. Nah, pada mulanya hanya tertarik biasa, tertarik jadi imam, tapi motivasi awalnya masih luaran biasa ya, dengan jubahnya, ya dengan Romo yang bisa dekat dengan umat, melayani dan sebagainya. Tetapi semua itu makin lama karena pembinaan 12 tahun lebih, semuanya dimurnikan. Yang awalnya motivasinya hanya sebatas luaran, tetapi motivasi utama saya menjadi imam pertama-tama karena cinta Tuhan. Tuhan yang mencintai. Ada peristiwa apa Romo? Ya, peristiwa yang paling mengesan bagi saya bahwa saya tuh dalam hal pendidikan, dalam hal akademik biasa-biasa aja, ya nggak bodoh, ya nggak pinter, biasa-biasa saja. Tetapi berkat ketekunan itu saya ya segala sesuatu yang mungkin bagi orang itu sulit, itu berat, bisa saya lalui. Dan itu saya nggak tahu siapa yang bekerja di balik itu. Kok saya bisa tekun punya niat itu, siapa yang bekerja di balik itu saya nggak tahu. Ya saya tahu itu pasti karena Tuhan. Merasanya saat apa Romo? Nah, merasanya contohnya ketika saya harus mengerjakan tugas-tugas saya sebagai seorang mahasiswa, mengerjakan skripsi, tesis dengan tepat waktu. Ketika saya itu juga mengalami krisis panggilan utamanya. Siapa yang nanti yang merawat orang tua saya kalau seumpamanya saya jadi imam? Tapi rupanya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya memberi perhatian kepada kami, keluarga. Nah itu merupakan ya, kalau nggak karena campur tangan Allah sendiri, siapa lagi? Lalu yang kedua, yang paling utama bahwa saya sampai saat ini saya masih bisa berjuang. Itu bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena ya Tuhan sendiri. Dan saya dididik dengan ya banyak dinamika yang saya alami. Saya dididik, dibina, baik itu secara lembut, baik maupun secara keras. Itu bagian dari proses. Ya, itulah cara Tuhan mencintai saya. Untuk merawatnya gimana Romo? Ya untuk merawatnya pertama-tama saya memberikan sesuatu berdasarkan saya sebagai seorang imam, sebagai seorang rohaniwan, pasti dengan pertama-tama kacamata rohani. Yang perlu ditekankan adalah manajemen hidup rohani. Nah, bagaimana manajemen hidup rohani? Manajemen hidup rohani itu bukan soal seberapa banyak saya berdoa brevir, seberapa ketat saya mengikuti aturan liturgis, aturan liturgi gereja, atau seberapa kusuknya saya berdoa pribadi, tetapi soal batin hatiku ini untuk Allah atau tidak. Apakah yang aku lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah atau enggak? Memang perlu bahwa setiap pagi, setiap detik kita tuh harus ya aku batin ya namanya. Aku ingin hidup untuk ya tidak hanya gelanggar gitu, tapi ada nilai tertentu. Nah ini tidak hanya kita para imam, tetapi kita semua, apapun yang kita lakukan itu harus ada nilainya. Aku melakukan ini, aku
membantu orang tuaku pasti ada nilainya. Nggak mungkin hanya karena kebetulan ini, tapi ada nilainya kita perjuangkan. Nah, kalau iman kita nilai itu apa? Ya untuk Yesus Tuhan kita. Ya, sekarang harapan untuk generasi muda gereja Katolik, Romo. Untuk Oke, menjawab panggilan, bagaimana, Romo? baik, mungkin kita ada yang takut, ada yang mungkin pengen tapi ragu-ragu, ada yang ya oke lah, aku nggak pengen jadi imam, aku pengen hidup berkeluarga, itu nggak masalah, panggilan itu banyak. Tetapi ingat bahwa sekalipun kita mungkin sekarang bisa bebas, kita juga ingat bahwa suatu saat Allah akan mengikat engkau. Bahwa panggilan itu bukan sesuatu yang menyeramkan atau ya membuat kita tuh nggak bisa bebas. Siapa bilang? Saya bisa kunjungan ke rumah umat, bisa kemana-mana. Nah, itu tergantung bagaimana kita menanggapi panggilan itu dengan baik. Ya, itu tadi ya, bagaimana kita menjawab panggilan Allah. Oke, terima kasih Romo Yosi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Thank teman-teman, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya di Dosen Blangkon Channel. Like, comment, subscribe, dan share. Thank you.